Tidak ada yang tidak mungkin menggapai sebuah keberhasilan kalau dia punya disiplin. Saudara tidak akan sia-sia kalau hidup dalam disiplin itu. Kadang-kadang kan kita terlalu suka bebas lah. Biasa kebebasan itu yang membuat kita kemudian kaget-kaget dengan sejumlah masalah yang muncul. Kebebasan itu membuat kita tidak suka pada disiplin-disiplin. Padahal kerohanian kita juga mesti ditata supaya ada disiplin. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam menyembah Tuhan, disiplin dalam kehidupan rumah tangga, disiplin dalam kehidupan kerja, dan lain sebagainya. Butuh disiplin, bukan kebebasan. Kebebasan itu menjadi kebutuhan banyak orang, sebenarnya tidak salah. Tapi kita bisa mengaturnya dengan baik supaya jangan sampai kita sangat bebas begitu rupa sampai melupakan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, kedisiplinan, dan lain-lain sebagainya. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hari ini dengan seluruh beban pergumulan, bahkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mendengar firman-Nya dengan sukacita dan sekaligus kita berdoa untuk istirahat malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ada kesempatan malam hari ini. Kami bisa berkudapa kembali dengan sahabat-sahabat seiman di berbagai tempat di Indonesia dan juga di luar negeri. Terima kasih banyak. Di malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini, Tuhan berkati kami semua. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kasih-Mu kiranya menolong kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Supaya bukan saja mengerti firman, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang menjadi manusia itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat buat kita semua, diberkati selalu. Di malam hari ini, malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, terima kasih banyak kita sudah bisa berkudapa kembali. Mohon maaf karena berbulan-bulan kita tidak bisa bersama-sama oleh karena sejumlah kesibukan pelayanan yang harus saya jalankan. Bersyukur karena hari ini hanya sampai sore. Saya rasa malam ini hanya suara yang sedikit terganggu. Tidak apa-apalah. Yang penting bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman yang ada di seluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri. Puji nama Tuhan. Untuk 1 minggu ke depan, kurang lebih 1 minggu ke depan, kita akan bersama-sama di malam penuh berkat. Semoga saudara dapat siapkan waktu untuk itu. Sekaligus juga saudara bisa berbagi link kepada sahabat saudara yang lain, suami, istri, anak-anak, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan bagian ini. Tidak panjang saudara-saudara, tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara 1-2 catatan ini. Ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kepada murid-muridnya, kepada banyak orang yang mengikuti dia. Dari pembacaan yang pendek ini, Injil Matius pasal 7, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, sebenarnya ada 2 pesan utama yang ingin disampaikan. 2 pengajaran utama yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu juga, dan saya kira kepada kita semua.
Paling tidak soal kehidupan sosial yang aman, yang baik, di mana kasih kepada Tuhan itu bisa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan manusia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tetapi sekaligus juga soal bagaimana seseorang bisa menemukan keberhasilan dalam hidupnya. Kehidupan sosial bukan sekedar kita akan berbagi saja, tetapi persoalan-persoalan moralitas dan lain sebagainya, serta juga kita baku dukung untuk bisa sukses, bisa berhasil, bisa menyelesaikan masalah dan tidak stres, tidak putus asa ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan hidup itu. Baik, yang pertama, saudara-saudara, ini sesungguhnya adalah sebuah ajaran yang sangat puncak dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan murid-murid yang ada di bukit waktu itu. Saya membayangkan bahwa ini adalah hal yang sangat baik supaya mereka dapat mengelola kehidupan kebersamaan di antara para murid yang punya latar belakang sangat berbeda, juga para pengikut Tuhan Yesus waktu itu yang dari latar belakang yang berbeda-beda sekali. Ajaran ini begitu luar biasa, saudara-saudara, karena tiap-tiap orang itu, termasuk saya dan saudara, masing-masing kita ini kan selalu ingin menang, selalu ingin merasa kita paling benar. Suami merasa paling benar, istri merasa paling benar, anak-anak rasa paling benar, orang tua rasa paling benar. Semua kita merasa paling benar. Bagi kita, bahkan orang-orang yang disebut baik itu kalau setuju dengan apa yang kita anggap benar. Tidak salah kan, masing-masing orang punya pendapat sendiri. Masing-masing orang punya pendapat sendiri. Masing-masing orang punya pikiran sendiri tentang sesuatu hal. Maaf. Bahkan masing-masing orang itu punya keputusan sendiri yang dia rasa itu benar. Tidak salah. Lalu bagaimana sekarang menentukan ini barang ini baik bagi sebuah kehidupan sosial, bagi sebuah kehidupan kebersamaan itu. Apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Di sini disampaikan begini. Yang paling bagus itu daripada saya merasa saya pun paling benar, saudara pun paling benar, sikap saya pun benar, sikap orang lain itu salah dan lain sebagainya. Nah, dikasih tahu begini. Kalau engkau mau supaya orang tidak berbuat sesuatu kepada engkau yang engkau rasa tidak baik, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau engkau mau orang perlakukan engkau dengan baiklah, lakukanlah dengan baik. Artinya dengan contoh-contoh ringan dia ingin sampaikan begini. Kalau ingin dihargai, ya hargai orang. Kalau tidak mau dimaki, jangan maki orang. Kalau mau supaya kita ini hidup dalam sukacita, jadilah orang yang membawa sukacita. Ini hukum yang baik. Ini sebuah pengajaran yang baik. Kadang-kadang tuntutan kita terlalu tinggi. Suami istri itu kalau bertengkar, mereka rindu supaya suami yang harus omong duluan. Istri tidak mau, tahan dia pun diri, dia tidak mau bicara. Sampai kapan suami datang bohong. Suami juga kadang-kadang tahan dia pun diri, dia tidak mau bicara. Dia tutup mata malah, kalau istri dia sengaja tutup mata begini. Supaya istri yang bicara duluan. Tidak bisa begitu. Kalau engkau mau supaya orang berbicara baik kepadamu, ya berbicara juga kepada orang lain. Apalagi orang-orang itu kita kenal. Apalagi orang-orang itu kita kasihi. Apalagi orang-orang itu tinggal di sekitar kita. Kan tidak salah. Ini kan soal pergumulan yang kita pun diri. Bagian ini saya rasa dia menyentuh apa yang terdalam dalam diri kita. Bagaimana seseorang bisa merendahkan diri. Bagaimana seseorang itu bisa sadar bahwa dengan dia merendahkan diri itu dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kuatnya untuk mengubahkan sesuatu, juga mengubahkan orang lain. Saya kira itu penting. Pergumulan kita melawan kita pun diri. Yang tadinya kita rasa kita paling benar, sekarang kita mau sedikit merendah. Kita mau turun sedikit, mendengar apa yang orang lain katakan. Dan kita juga bisa membangun komunikasi dengan baik. Saya kira ajaran yang paling baik ada di sini. Bahkan dia bilang hukum Taurat dan kitab para nabi pun ada di sini. Berarti di dalam sini juga ada sudah terisi apa yang disebut dengan nama kasih. Sesuatu yang paling membedakan kita dengan orang lain ada pada kasih itu. Dan sudah nyata dalam ajaran moral ini. Tuhan menginginkan itu.
dalam diri saya, dalam diri saudara, dalam kita semua. Kalau mau sebuah kehidupan sosial di dalam kebersamaan kita di rumah, di dalam jemaat, di tempat di mana kita tinggal, kalau itu bisa kita lakukan, amanlah sudah. Hidup ini baik sudah. Itu pertama. Tapi yang kedua, setiap orang ini kan rindu berhasil, toh? Lalu kalau setiap orang itu rindu berhasil, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang saudara-saudara, pada dasarnya orang-orang ini kan ingin bebas. Ingin berhasil, tapi dia ingin bebas. Ada orang ingin mencapai sesuatu yang paling tinggi, tapi dia tidak mau diatur. Pada dasarnya manusia itu ingin bebas. Pada dasarnya manusia itu tidak mau diatur. Sehingga kalau ada orang mengatur, walaupun itu suami, walaupun itu istri, walaupun itu orang tua, dong rasa itu tidak pas itu. Orang tua yang baik itu dianggap kalau dia ikut apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Nasihat ini saya kira serius. Kenapa? Dia pertama ingin menjelaskan bahwa lebih baik pilihlah jalan yang sempit. Pintu yang sempit itu sedikit orang ada di situ. Jalannya sempit, sedikit orang ada di situ. Jalan yang besar, pintu yang besar, itu terlalu banyak orang dan banyak orang ada di situ. Karena orang rindu yang luas-luas, orang tidak mau untuk diatur dan lain sebagainya. Apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Pertama, dia mau kasih tahu beliau begini. Untuk sebuah keberhasilan, tidak ada jalan yang gampang. Tidak ada jalan yang gampang bagi sebuah keberhasilan. Mesti ada pergumulan. Jalan itu kita rasa sukar. Jalan itu kita rasa berat. Supaya kita tahu berdoa. Supaya ketika kita menggumuli masalah, hari ini kita ada di tengah-tengah persoalan kita, sadar bahwa ini jalan yang kita sementara lalui. Dan mungkin karena sukarnya jalan itu, kita tahu bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan toh. Biasanya untuk sesuatu yang sukar, mayoritas orang tidak mau untuk mengerjakannya sendiri. Dia mau bersama-sama. Dan dalam pelajaran malam hari ini, kerinduan terbesar adalah kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk sebuah kesuksesan. Untuk sebuah keberhasilan, saudara. Bahwa tidak ada jalan menuju keberhasilan yang jalan gampang. Tidak ada. Jalan sukar. Jalan penuh tantangan. Jalan penuh pergumulan. Untuk hal yang kita rindukan baik ke depan. Itu bagian pertama. Yang kedua ingin disampaikan, saudara-saudara, bahwa pintu yang sempit itu dan jalan yang sempit itu mengindikasikan kepada kita sebuah proses. Ya, sesuatu yang sukar itu bukan biasa saja, tapi itu sebuah proses. Apa yang saya mau katakan? Kalau kita berjumpa dengan masalah, kan yang ada pada pikiran, yang ada pada perasaan kita mau semua segera terselesaikan. Kita mau secepat mungkin dia menyelesaikannya. Tapi kita lupa bahwa proses itu juga penting. Ada banyak orang lebih memilih jalan potong. Ada banyak orang lebih memilih jalan pintas. Ada banyak orang tidak mau proses yang panjang. Apalagi zaman sekarang. Adalah sebuah zaman di mana segala sesuatu itu bisa dibuat simpel-simpel saja. Bahkan ada yang bilang, kalau ada yang gampang, kenapa kita cari yang sulit-sulit? Ya, pada konteks tertentu hal itu benar. Tetapi dalam kaitan dengan keberhasilan, jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa kalau proses itu sesuatu yang tidak baik. Jangan. Kenapa? Proses itu baik. Justru jalan pintas itu yang tidak baik. Jalan potong itu yang tidak baik. Jalanlah sesuai dengan proses. Prosedur itu mungkin membuat kita sedikit lelah. Prosedur itu membuat kita sedikit bolak-balik lah. Tetapi dalam prosedur yang kita jalani, proses yang kita jalani, kita menemukan banyak sekali hal yang mungkin akan jadi pelajaran-pelajaran hidup yang baik dalam hidup kita. Ketiga, saudara-saudara, untuk sebuah keberhasilan. Dari pertama tadi, untuk sebuah keberhasilan itu ada pergumulan, jalannya penuh kesukaran. Ada proses dan bukan jalan potong, bukan jalan pintas. Tapi yang ketiga, saudara, di situ untuk mencapai keberhasilan kita butuh disiplin. Seringkali digambarkan dalam Alkitab, saudara dan saya itu mesti seperti tentara, atlet yang berlatih dengan disiplin. Seseorang yang berlatih dengan disiplin tinggi, disiplin kuat,
ya pasti keberhasilan itu ada. Tidak ada yang tidak mungkin menggapai sebuah keberhasilan kalau dia punya disiplin. Saudara tidak akan sia-sia kalau hidup dalam disiplin itu. Kadang-kadang kan kita terlalu suka bebas lah. Biasa kebebasan itu yang membuat kita kemudian kaget-kaget dengan sejumlah masalah yang muncul. Kebebasan itu membuat kita tidak suka pada disiplin-disiplin. Padahal kerohanian kita juga mesti ditata supaya ada disiplin. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam menyembah Tuhan, disiplin dalam kehidupan rumah tangga, disiplin dalam kehidupan kerja, dan lain sebagainya. Butuh disiplin, bukan kebebasan. Kebebasan itu menjadi kebutuhan banyak orang, sebenarnya tidak salah. Tapi kita bisa mengaturnya dengan baik supaya jangan sampai kita sangat bebas begitu rupa sampai melupakan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, kedisiplinan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang luar biasa toh, kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan disiplin. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang juga harus dijalankan di atas disiplin-disiplin yang kuat. Yang terakhir saudara-saudara, untuk sebuah disiplin ini, untuk sebuah keberhasilan ini, sangatlah harus dipikirkan sesuatu secara matang dulu. Jalan yang sempit itu, dia menggambarkan sesuatu yang mesti sudah dipikirkan, direncanakan, dipikirkan secara matang, baru dilakukan. Bukan sekedar ikut arus, bukan sekedar asal-asalan, bukan karena sebuah fenomena zaman saja, tapi mesti dipikirkan. Ada satu orang ojek dapat uang 100.000, ada banyak orang ojek. Akhirnya pendapat yang harusnya 100.000 jadi menurun. Pikirkanlah, jangan sekedar ikut tren saja. Jangan sekedar kita ikut arus. Tapi semuanya mesti dipikirkan matang-matang. Semuanya mesti dipikirkan baik-baik. Semuanya itu mesti diatur. Sudah melewati proses berpikir yang baik. Baru kemudian masuklah dalam jalan itu. Tapi jalan itu sempit. Sedikit orang yang ditemukan di sana. Artinya ini sebuah pernyataan tentang tantangan. Hari-hari ini saudara, ketika kita mau hidup benar, kita ingin menyatakan kebenaran di tengah-tengah sebuah kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab. Kadang-kadang orang yang mau menyatakan benar itu yang salah. Karena arusnya sepertinya sudah membawa kita untuk kalau salah itu sudah menjadi hal yang biasa. Soal tepat waktu misalnya. Orang bisa datang tepat waktu. Tetapi sudah banyak orang juga yang datang tidak tepat waktu, bekerja tidak tepat waktu. Waktu ada 1-2 orang ingin berubah dan ingin serius supaya tidak datang terlambat. Yang suka terlambat selalu bilang, sudahlah, tidak usah terlalu paksa juga. Melemahkan kita toh. Karena itulah sebuah pergumulan. Pilihlah jalan yang sempit itu. Sedikit orang yang ada di situ. Tapi jalan itu menuju kehidupan. Jalan itu menuju kesuksesan. Kalau jalannya terlalu besar, biasa jadi masalah. Saya ingat saya punya bapak yang bikin anak. Kalau engkau jalan, jangan terlalu jalan di tanah lapang, di jalan yang rata. Kenapa? Karena engkau tidak berhati-hati nanti. Kalau engkau jalannya di tempat di mana ada tebing-tebing, ada jurang-jurang di situ. Supaya engkau harus sadar, mengelola itu kesadaran. Karena tiba-tiba terjadi sesuatu, engkau bisa celaka, bisa mati. Jadi jalanlah di jalan supaya engkau hati-hati. Saya pikir-pikir betul. Saya lama melayani di kampung, saudara. Saya lihat ketika di kampung-kampung itu jalan-jalan rayanya masih rusak. Jalan-jalan raya itu berlubang-lubang, berbatu-batu. Kecelakaan justru kurang. Bahkan hampir-hampir tidak ada kecelakaan. Karena orang sangat berhati-hati. Tapi ketika hot mix mulai masuk itu, jalan mulai lebar, licin, rata, kok setiap hari ada kecelakaan. Orang sepertinya makin tidak kontrol. Gas sesuka hati. Tapi saya tidak ingin mengatakan hari ini bahwa kecelakaan disebabkan oleh jalan yang bagus. Saya bukan bilang begitu. Jalan yang bagus itu kita berhak untuk menggunakannya. Tapi gas motor itu kita yang tentukan. Jangan sampai
Karena kita lihat jalan bagus, jalannya rata, bebas, seolah-olah kita rasa dunia kita punya. Dan kita sudah tidak lagi hitung sejumlah hal. Ingat, ngebut, tapi ada yang menantimu di rumah. Istri menanti, orang tua menanti, anak-anak menanti, suami menanti. Jaga diri, pastikan bahagia ya. Hati-hati di jalan. Wah, mantap ya. Saudara, ini memang serius bagi kita sekalian. Semoga dua pelajaran kunci ini dalam sebuah kehidupan sosial dan bagaimana menggapai keberhasilan, biar itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Semoga pelajaran kecil malam hari ini menolong kita semua ya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengakhiri. Tapi jangan lupa besok malam jam 10 malam kita ketemu lagi dalam pelajaran-pelajaran rohani kita, dan biar itu bisa menolong kita mensiasati hidup ini lebih baik. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk malam penuh berkat malam hari ini setelah berbulan-bulan tidak dapat dilaksanakan oleh karena kesibukan pelayanan dari hamba-Mu. Terima kasih malam hari ini walaupun singkat, tapi pelajaran-pelajaran ini sudah bisa kami dengarkan. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami akan istirahat malam hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami istirahat dengan baik. Tolong supaya besok pagi kami dibangunkan dalam keadaan tubuh yang aman, yang sehat, yang kuat untuk memulai lagi aktivitas kami. Kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan atas mereka. Terima kasih banyak Bapa. Tolong sertai dan berkati kami hari ini. Engkau Allah Bapa yang luar biasa. Jaga dan lindungi kami dalam istirahat. Suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun yang kami kasihi, yang mencintai dan mengasihi kami, bahkan orang-orang yang membenci kami pun, Tuhan menolong mereka dengan cara-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Besok malam, di malam penuh berkat, kami minta Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.